Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Anies the best. Dari semua calon yang ada, nggak ada yang lebih hebat dari Anies. Anies the best. Tapi dari segi kinerja, dia tidak the best. Banyak hal yang ditinggalkan yang tidak benar. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Selama 5 tahun mimpin DKI, apa Anda pernah dengar lahir perda Islam? Melarang miras kayak apa? Nggak ada, sampai hari ini nggak ada. Kan dia, saya perhatikan, tidak ada satupun kebijakan Jokowi berani dilawan oleh Anies. Tidak ada. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Kita kalau mau dukung Anies, tapi yang didukung kok belagu gitu loh. Tapi yang didukung kok belagu gitu loh. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Fakta integritasnya apa? Kita dukung dia apa? Tapi yang dari kita ini bikin fakta integritas dong. Jangan dia udah jadi nanti kita seperti dorong mobil lombok, bikin nyalin aja. Waktu COVID, dia yang melarang ke masjid. Dia yang melarang tidak sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu sejarah. Gubernur Anies Baswedan menyayangkan adanya laporan ke Dewan Masjid mengenai sejumlah masjid yang tetap menggelar sholat Idul Adha berjamaah. Kita mementingkan syariat terlaksana dengan baik, tapi keselamatan juga terjaga. Jadi saya malah anjurkan kepada semua, kepada para pengurus masjid, sadarilah. Jadi ini bukan soal dilarang saja. Tempatnya kalau sakit sulit sekarang. Tapi kenapa dia lakukan dengan PPKM-nya itu? Lalu bagaimana kita mengharapkan perubahan di Indonesia? Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kalau masih begini, dia nunggu nanti disetujui sama Demokrat, dia nunggu dengan PKS. Ini pasti transaksional, dan dia pasti jadi presiden pajangan lagi. Sama aja dengan Jokowi jadi petugas partai lagi. Pikiran-pikiran yang memang menjudgment, yang hanya memberikan tuduhan-tuduhan, yang memberikan hanya pikiran-pikiran sempit. Jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Kalau Anies juga sekarang sudah jadi animo, dukungan luas kepada dia, harusnya dia manfaatkan dukungan ini, serbu MK untuk 0%. Itu baru dia presiden kita semua. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Meski belum mendeklarasikan dukungan secara resmi, keluarga besar alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI mulai mengeluh-elukan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi Nasional atau Silatnas pada Sabtu 12 November 2022. Wajahnya pun terpampang di poster serta banner acara itu. Sayangnya, Anies Baswedan yang mendapatkan undangan untuk menghadiri acara itu tidak hadir. Ketidakhadiran Anies ini menjadi sorotan oleh pengacara yang juga kader Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Egy Sujana. Menurutnya, ketidakhadiran Anies Baswedan merupakan pengkhianatan terhadap HMI. Hari ini saja terlepas dari banyak urusan, nggak datang tuh, pengkhianatan kepada HMI. Katanya di dalam acara Silatnas KAHMI di Perpustakaan Nasional RI Salemba, Jakarta Pusat. Tapi tolong dong, gaya kepemimpinannya jangan salon. Sehari ini aja terlepas di banyak urusan, nggak datang tuh pengkhianatan kepada kita HMI. Egy Sujana bahkan menyebutkan bahwa
Ketidakhadiran tersebut merupakan bentuk kesombongan Anies Baswedan. Sebab kami memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden atau capres RI. Kita ini dukung dia, tapi yang didukung kok belagu gitu loh, katanya. Kita kalau mau dukung Anies, kita ini dukung dia gitu loh. Tapi yang didukung kok belagu gitu loh. Lebih lanjut, Egy juga menyinggung soal sopan santun dalam ketidakhadiran Anies. Dalam logika kita tuh sopan santun ada. Ini logika berpikir tuh benar atau salah, gitu aja. Meski demikian, sebagai kader HMI, dia tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Menurutnya, HMI tak boleh mencalonkan sosok di luar organisasinya. Namun dia mewanti-wanti agar dukungan HMI tak diibaratkan seperti mendorong mobil mogok. Jangan dia sudah jadi nanti kita seperti dorong mobil mogok, ditinggalin saja, ujarnya. Kita HMI NPO nggak boleh pilih yang lain, harus yang dari kita. Tapi yang dari kita ini bikin fakta integritas dong. Jangan dia udah jadi nanti kita seperti dorong mobil mogok, ditinggalin aja. Anies Baswedan sendiri telah resmi menjadi bakal calon presiden atau capres Republik Indonesia dari Partai Nasdem. Terpilihnya Anies sebagai bakal capres Nasdem mendapat sambutan baik dari KAHMI. Sebagaimana diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta itu merupakan kader HMI. Terlepas hebat atau tidak, saya appreciate karena sangat berani mencalonkan Anies, saudara kita. Itu suatu kebanggaan, ujar Egy Sujana. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Anies the best. Dari semua calon yang ada, nggak ada yang lebih hebat dari Anies. Anies the best. Tapi dari segi kinerja, dia tidak the best. Banyak hal yang ditinggalkan yang tidak benar. Meski mendukung pencalonan tersebut, Egy menyayangkan tak adanya gebrakan dari sosok Anies Baswedan. Satu contoh gebrakan yang dimaksud yaitu perubahan presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden atau PT sebesar 20%. Diungkapkannya Anies boleh saja menerima pinangan Nasdem, tapi semestinya dengan syarat PT 0%. Threshold 20% itu adalah ganjaran paling serius yang melanggengkan oligarki. Harusnya dia oke, nerima dicalonkan, tapi dengan syarat 0%, katanya. Jada wa jadi, menen tak pinta, menen jadi. Begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Kalau Anies juga sekarang sudah jadi animo, dukungan luas kepada dia, harusnya dia manfaatkan dukungan ini, serbu MK untuk 0%. Itu baru dia presiden kita semua. Dalam konteks partai politik, Egy menilai posisi Anies Baswedan akan sama saja dengan capres-capres sebelumnya jika masih ada persyaratan PT 20%. Sebab pada akhirnya, pencalonan Anies Baswedan mesti menunggu deal antar partai politik. Dia nunggu nanti disetujui sama Demokrat, dia nunggu dengan PKS, dan ini pasti transaksional, ujarnya. Bang Surya Paloh, kami terima, kami siap jalan bersama. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kalau masih begini, dia nunggu nanti disetujui sama Demokrat, dia nunggu dengan PKS, ini pasti transaksional. Dan dia pasti jadi presiden pajangan lagi. Sama aja dengan Jokowi, jadi petugas partai lagi. Dengan demikian, Anies Baswedan disebut Egy tak akan jadi lebih dari sekadar petugas partai seperti Presiden Joko Widodo. Dia pasti jadi presiden pajangan lagi, sama saja dengan Jokowi. Petugas partai lagi, nggak ada perubahan signifikan. Menurutnya dengan dukungan masyarakat luas, Anies semestinya dapat mendobrak aturan PT 20% tersebut dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Harusnya dimanfaatkan, serbu MK untuk 0%, itu baru dia presiden kita semua, nggak transaksional, ujarnya.